Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Ya, Pun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Duta Teknologi yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati rekan-rekan sahabat pembatik Lampung tahun 2024, dan saya hormati rekan-rekan peserta Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan sore kali ini masih tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan kami pada kesempatan sore kali ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang saya lakukan tentang penggunaan multimedia pembelajaran interaktif yang saya praktekkan di instansi pendidikan saya. Sebelumnya izinkan Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Ini profil singkat saya. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 3 Sulawesi Utara, Kecamatan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jabatan saya guru kelas Bapak Ibu. Saya mengajar di SD. Nah, langsung saja ini Bapak Ibu. Multimedia pembelajaran interaktif yang saya kembangkan kemarin adalah Articulate Storyline. Kira-kira beginilah Bapak Ibu tampilannya. Ini tampilan awal, kemudian di dalamnya ada tujuan pembelajaran, baca materi, video pembelajaran, evaluasi, informasi. Nah, ini saya buat dalam aplikasi Articulate Storyline. Saya pelajari kurang lebih dalam waktu agak lama Bapak Ibu, 1 mingguan lah. Waktu itu menyelesaikan tugas pembatik level 3. Kemudian Bapak Ibu misalnya menginginkan mungkin melihat-lihat ya Bapak Ibu, bukti karya saya sudah saya unggah di PMM. Bisa mungkin diketik bias, itu insya Allah mungkin akan muncul dicari Bapak Ibu. Nah disitu nanti ketika Bapak Ibu klik mulai, nanti akan langsung menuju link aplikasi bias yang saya kembangkan. Kemudian latar belakangnya Bapak Ibu, masih kurangnya pengetahuan peserta didik dalam penggunaan aplikasi multimedia pembelajaran atau MPI, khususnya aplikasi yang saya kembangkan kemarin. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik yang pertama Bapak Ibu. Jadi harapan saya anak-anak nanti akan lebih interaksi, keterlibatan, mereka akan melakukan interaksi menggunakan aplikasi ini. Secara langsung mereka akan aktif pada aplikasi tentang materi pelajaran, ya. Kemudian menarik perhatian karena ada elemen visual yang menarik, ada audionya juga, ada animasi, ya, membuat mereka itu belajarnya lebih fokus dan lebih termotivasi. Kemudian mereka juga belajarnya nanti dalam bentuk yang sambil bermain ya Bapak Ibu, karena bentuknya ya anak-anak suka kan, ya, apalagi anak SD itu suka yang bentuknya seperti games ya, tampilannya biar tidak membosankan. Kemudian meningkatkan pemahaman konsep pada anak. Jadi mereka dapat melihat langsung wujud dari bentuk dari materi pelajaran yang akan mereka pelajari. Jadi mereka bisa lebih memahami karena contohnya itu nyata, bisa dilihat. Kemudian peserta didik juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian waktunya kan efisien ya Bapak Ibu, karena kemarin itu sempat memang saya kirimkan link multimedia yang saya beri itu ke grup kelas, dan di anak-anak itu di rumah membuka HP, menggunakan HP, dan ternyata tanggapannya cukup positif dari mereka semua.
Jadi lebih semangat lagi untuk belajar karena menggunakan multimedia itu tadi. Oke, next Bapak Ibu. Kemudian manfaat meningkatkan minat dan motivasi belajar itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kalau misalnya melihat visualisasi yang menarik pasti mereka akan suka Bapak Ibu. Kemudian kan di pembelajaran berdiferensiasi itu kan macam-macam, satu kelas itu kan macam-macam minat anak itu belajarnya macam-macam. Di situ sudah dikemas dalam satu aplikasi, bisa mereka nanti bisa mendengarkan, membaca materi, menonton video. Kemudian pada saat evaluasi juga kita bisa membuat berbagai macam bentuk contoh dengan pilihan ganda, mereka dapat mengeklik. Kemudian ada juga menggeser, kemudian ada juga menjodohkan, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian interaktivitas tentu saja siswa itu langsung ya pelajari materinya secara simulasi, bisa menjawab pertanyaan dan membuat pelajaran itu lebih menyenangkan bagi mereka. Kemudian mempermudah pemahaman konsep. Pertama, multisensori, multimedia yang melibatkan berbagai indera, sehingga informasi yang diterima anak itu lebih komprehensif Bapak Ibu. Kemudian konsep abstrak menjadi konkret. Jadi konsep yang sulit dijelaskan secara verbal itu dapat kita visualisasikan dengan lebih mudah menggunakan animasi atau menggunakan video pada MPI yang kita buat. Kemudian memungkinkan pembelajaran itu lebih fleksibel lagi. Belajar menggunakan MPI itu tidak selalu harus di sekolah Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dapat mempelajarinya di rumah. Mereka bisa akses di rumah. Dari mana saja, di kapan saja mereka bisa. Kemudian meningkatkan efektivitas belajar. Nah, karena belajarnya senang, riang gembira, saya kira pasti nanti hasilnya akan meningkatkan hasil belajar yang lebih baik pada anak-anak itu Bapak. Kemudian efisiensi waktu. Menggunakan MPI itu menyajikan informasinya dalam waktu yang lebih singkat. Namun saya pikir cukup efektif Bapak Ibu dalam meningkatkan pembelajaran anak-anak. Oke, next. Hasil penerapan pada pelaksanaan pembelajaran peserta didik itu sangat senang. Itu terlihat dari mereka pada saat menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Nanti akan saya tampilkan pada saat slide dokumentasi. Kemudian pembelajaran interaktif, jadi interaktif gitu Pak. Kemudian seluruh peserta didik aktif dalam pembelajaran. Anak SD itu Bapak Ibu ya, kalau melihat sesuatu yang baru penasaran kan, mereka itu sangat antusias. Itu kan terlihat tampilannya penasaran gitu. Kemudian kendala yang saya hadapi di lapangan, terutama di kelas saya di sekolah, sebenarnya bisa saja kita itu mengadakan anak-anak itu suruh bawa HP. Namun jujur Bu, kalau saya pribadi, kalau untuk anak SD mereka membawa handphone ke sekolah itu saya tidak berani karena saya tidak resiko yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Kemudian keterbatasan fasilitas, karena kalau tidak ada HP bagaimana saya mempraktekannya. Kebetulan di sekolah saya itu ada laptop milik sekolah, itu ada 4 unit. Itu saya gunakan untuk mempraktekkan aplikasi ini, dan anak-anak itu saya suruh bergantian Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik. Namun keterbatasan fasilitas tidak membuat kita menjadi tidak bisa menjalankan itu. Kita akan mencari solusi. Kesimpulannya adalah peserta didik cukup antusias dan tertarik dalam menggunakan MPI. MPI dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di rumah.
kemudian pendampingan guru dan orang tua dalam penggunaan MPI agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, nah ini Bapak Ibu dokumentasi hasil saya mempraktekkan aplikasi MPI yang sangat sederhana. Terlihat wajah mereka sangat ceria sekali melihat tampilan aplikasi pada saat menonton video gitu Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf ini Bapak Ibu agak kurang jelas karena saya merekam pakai laptop. Karena kalau pakai HP-nya tidak kuat, jadi pakai laptop. Nah, itulah anak-anak kami yang pertama kali melakukan pembelajaran menggunakan MPI. Sangat senang Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini adalah testimoni yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPTD SDN Tingkat Setia Mataram. Setelah belajar menggunakan MPI, saya lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan kemarin di sekolah. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu peserta semua hasil dari praktik baik saya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, Pak Rudi.